Selamat datang di channel kami, Penikmat Novel Channel, di mana channel menyajikan 99% novel yang viral. Dan jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen dan subscribe. Jangan lupa di-share, langsung saja, Wuki. Bab 981 seri Villa Thompson bernilai lebih dari 1 miliar dan merupakan villa termahal di seluruh kota Jingling. Bagi keluarga biasa, tidak mungkin mencapainya seumur hidup. Untuk keluarga kaya biasa, bekerja keras dalam kehidupan ini mungkin masih memungkinkan. Bagi keluarga kaya, butuh 10 tahun kerja keras untuk mendapat kesempatan tinggal di villa seperti itu. Tapi bagi keluarga Wu, villa semacam ini hanya setetes air di ember. Bahkan jika keluarga Wu menghadapi kesulitan besar sekarang, mereka memiliki nilai ratusan miliar, dan mereka tidak peduli dengan villa yang lebih dari 1 miliar. Selain itu, Wu Donghai tahu betul bahwa villa ini dibeli oleh keluarga Wu untuk keluarga Xiao. Artinya, villa itu tidak diberikan kepada keluarga Xiao. Dengan cara ini, itu akan setara dengan keluarga Wu yang membeli real estate, mungkin 2 tahun kemudian. Keluarga Wu dapat menghasilkan uang bahkan jika villa ini menghargai, jadi mengapa tidak melakukannya? Jadi Donghai mengangguk dan berkata, karena kita akan bekerja sama dalam masalah besar, saya masih bisa memenuhi persyaratan kecil ini. Ayo lakukan. Saya akan mengatur tangan saya untuk menanyakan tentang 04 atau 06 rumah tangga. Tidak masalah dijual atau tidak, saya bisa membelinya dari pihak lain dengan harga tinggi. Setelah membelinya, kamu bisa hidup. Petik 2. Kelima anggota keluarga Xiao tiba-tiba bersemangat, terutama Changgan. Sorot mata Nyonya Xiao sudah memuja. Dia dulu berpikir bahwa dia terlalu tua dan mungkin tidak berguna, tetapi dia tidak menyangka dia masih seksi ketika mematuhi pepatah lama. Ketika dia mendengar bahwa keluarga Wu ingin berinvestasi dalam keluarga Xiao dan membantu keluarga tersebut mendapatkan kembali kekuatannya, dan dia akan membungkuk dalam kegembiraan dan berterima kasih. Tapi dia berbeda. Nyonya Xiao dengan tenang menganalisis psikologi Donghai, dan begitu dia berbicara, dia memenangkan sebuah villa untuk keluarga Xiao. Meskipun mereka bisa tinggal, tidak yakin berapa lama mereka bisa tinggal di sana, tetapi bukankah itu hanya untuk apa-apa? Namun, Nyonya Xiao tahu betul di dalam hatinya bahwa karena dia berada di kapal besar keluarga Wu, dia harus menemukan cara untuk berbuat lebih banyak untuk dirinya sendiri. Villa tidak dapat diberikan padanya untuk sementara, tetapi setidaknya komitmen tertentu harus dibuat tentang lama tinggal. Jadi dia memandang Donghai dan berkata sambil tersenyum, "Tuan maaf, Anda terlalu murah hati, tapi sebagai ketua Xiao, ada yang ingin saya tanyakan ke Anda." Donghai mengangguk dan berkata dengan ringan, "Katakan saja padaku, ada apa?" Nyonya Xiao berkata, "Tuan Donghai, Anda tahu bahwa saya sudah berusia banyak tahun. Saya kira saya tidak akan hidup selama beberapa tahun. Tubuh tua ini tidak tahan dengan lemparan. Jika Anda mengizinkan saya tinggal di Thompson Villa hari ini, itu akan menjadi gelombang besar. Anda membunuh si bajingan Ye Chen, bukankah saya harus pindah besok? Lagi pula, mudah bagi orang besar sepertimu untuk membunuh bintang Ye Chen." Sanjungan membuat Donghai merasa senang. Dia memandang Nyonya Xiao dan bertanya, "Apakah Anda ingin saya berjanji berapa lama Anda akan tinggal di villa itu?" Nyonya Xiao langsung mengacungkan jempol, menyanjung dan berkata, "Benar saja, tidak ada yang bisa lepas dari pandanganmu yang tajam, Tuan Wu Donghai. Aku bukan orang yang mendambakan kemakmuran dan kekayaan, tapi tubuhku tidak bisa menahan lemparan dan ingin hidup sedikit. Jadi bisakah Anda menandatangani perjanjian dengan kami bahwa Villa Thompson akan tinggal bersama kami setidaknya selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, apakah Nyonya Xiao masih hidup atau tidak, keluarga Xiao akan pindah sesuai kesepakatan." Menurut Nyonya Xiao, 10 tahun sudah lama. Bagaimanapun, hak milik sebuah rumah hanya 70 tahun,
dan 10 tahun setara dengan 1/7 konsumsi. Sebuah villa bernilai setidaknya lebih dari 1 miliar, dan 1/7 hampir 20 juta. Dan dia sudah berusia 80 tahun ini, dan mungkin tidak akan hidup selama 10 tahun lagi. Dong Hai tidak terlalu peduli dengan sebuah villa, jadi sangat tidak mungkin untuk memberikannya kepada keluarga Seo. Lagi pula, dia tidak sebodoh itu, tapi membiarkan mereka hidup selama 10 tahun sebenarnya bukanlah masalah besar baginya. Jadi Dong Hai berkata dengan acuh tak acuh, 10 tahun adalah 10 tahun, tetapi kamu harus berkonsentrasi melakukan sesuatu untukku, dapatkan Ye Chen secepat mungkin, dan aku akan memberimu hadiah lagi. Nyonya Seo tua buru-buru menarik keluarga itu dan membungkuk pada Dong Hai. Kegembiraannya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Anggota lain dari keluarga Seo juga sangat bersemangat, dan akibatnya, keluarga itu benar-benar merah. Tidak hanya grup Seo diselamatkan, tetapi mereka juga dapat tinggal di Villa Thompson, yang setara dengan lebih baik dari waktu terbaik sebelumnya. Apalagi, Dong Hai juga berjanji akan mendukung grup Seo. Mungkin grup Seo dapat membuat kemajuan terobosan dengan bantuannya. Dong Hai berkata saat ini, saya akan mengatur agar seseorang pergi ke Thompson untuk memeriksa situasi rumah, dan membeli Thompson A04 atau A06 secepat mungkin. Hari ini, Anda akan tinggal di kamar tamu untuk sementara waktu. Ketika saya menyiapkan semuanya, saya akan mengirim Anda kembali ke Jingling, dan kemudian investasi saya ke grup Seo juga akan langsung dikreditkan ke akun perusahaan Anda. Titik 2. Keluarga Seo sangat bersemangat sehingga mereka dengan cepat berterima kasih dan setuju. Kemudian keluarga diatur oleh bawahannya ke area ruang tamu rumah Wu. Villa Wu menempati area yang sangat luas dan dibagi menjadi 3 area. Satu area adalah area di mana keluarga Wu tinggal sendiri, area lainnya didedikasikan untuk bawahan, dan area lainnya didedikasikan untuk para tamu. The Wu's Villa dibangun oleh keluarga setelah membeli area yang luas. Skala tersebut beberapa kali lipat ukuran Thompson Villa. Ada lebih dari selusin kamar tamu, dan mudah untuk mengaturnya untuk keluarga beranggotakan 5 orang. Pelayan keluarga Wu membawa mereka ke area kamar tamu dan memberi mereka 4 kamar. Nyonya Seo, Hai Long, dan Wei Wei yang sudah tua masing-masing punya kamar, dan Changgang serta Hong Yan hidup bersama secara alami. Begitu mereka kembali ke kamar masing-masing, suami tidak sabar untuk menggendong Hong Yan, dan berkata dengan cemas, istriku, kamu sudah lama dianiaya, dan aku merindukanmu, istri. Sambil berbicara, dia ingin melepas pakaian dari benang merah. Hong Yan juga sangat emosional di hatinya. Karena sudah lama tidak bertemu suaminya, dia tiba-tiba bertemu kembali dengannya. Apalagi keduanya juga di tahun macan dan serigala. Tapi hati Hong Yan agak cemas. Dia secara alami percaya bahwa selama masa perpisahan dari suaminya pasti tidak akan main-main di luar, dan dia tidak memiliki energi ini. Belum lagi dia sudah lama berada di pusat penahanan. Tapi dia tidak begitu setia. Ketika dia berada di tempat pembakaran batu bara hitam, dia menyerah pada kekuatan nafsu pengawas dan menjadi mesin pembuat batu bara untuk waktu yang lama. Dia mengkhianati suaminya hampir setiap hari. Dia sangat khawatir suatu hari nanti suaminya akan mengetahui semua ini, dan kemudian membencinya bahkan marah padanya. Jadi dia memutuskan jauh di dalam hatinya bahwa dia harus membawa masalah ini ke peti mati dan tidak pernah membiarkan siapapun tahu. Sebelum hari gelap, Changgang dan Hong Yan sudah berada di kamar tamu masing-masing, dan suara ombak masih menggulung. Changgang benar-benar mengalami depresi selama periode ini, dan berpisah dari istrinya untuk waktu yang lama, jadi dia sangat tidak sabar. Hong Yan secara alami sangat mencintai suaminya. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihatnya lagi dalam hidup ini, tetapi dia tidak berharap memiliki kesempatan untuk kembali ke pelukannya sekarang, jadi dia secara alami melayani suaminya dengan sukacita. Tapi ini seharusnya menjadi adegan yang sangat harmonis, tapi hati Hong Yan tiba-tiba merasa kehilangan.
Alasan mengapa dia merasa kecewa adalah karena dia merasa bahwa kemampuan suaminya tampaknya jauh lebih buruk daripada atasannya yang kotor. Ini benar-benar menyedihkan. Salah satunya adalah yang dia cintai, dan yang lainnya adalah yang dia benci. Tetapi jika dia mengesampingkan ini dan hanya membicarakannya, dua orang yang dia cintai tidak dapat menambahkan orang yang dia benci. Bagaimanapun, pihak lain berasal dari pekerjaan yang kasar. Meski usianya tidak terlalu muda, kebugaran fisiknya benar-benar kurang. Dia kuat dan kuat. Melihat Changgan lagi, dia sedikit diberkati, dan dia tidak pernah berolahraga. Setelah beberapa hari di penjara, dia masih sedikit lebih kurus. Kalau tidak, perut buncit di masa lalu akan sangat kosong. Jadi jika benar-benar membandingkannya dengan supervisor itu, Changgan dapat melakukan yang terbaik dengan dua kekuatan sukses lainnya. Hal ini membuat Hong Yan merasa sedikit menarik. Seharusnya di Wushan awan dan hujan, tapi sekarang terasa seperti hujan musim semi yang semahal minyak, dan tanah menjadi basah setelah hujan. Tapi dia hanya bisa menghela nafas di dalam hatinya. Bagaimanapun dia bunuh diri, dia tidak ingin kembali ke tempat gelap itu, dan dia tidak ingin menunggu pengawas kotor dan bau di rumah bata kotor itu. Di malam hari, para pelayan keluarga Wu mengundang mereka ke ruang tamu untuk makan malam. Baik Dong Hai maupun Gao Shen tidak datang. Mereka sekarang menganggap keluarga Xiao sebagai bawahan mereka, jadi tidak mungkin mereka datang dan menemani mereka makan malam. Di tengah makan, kepala pelayan dari keluarga Wu datang dan berkata kepada Nyonya Xiao, "Manajer kami Wu meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa dia telah membeli Villa Thomson A04, dan Anda beruntung, villa ini telah direnovasi dan dipersiapkan untuk dihuni sendiri. Peralatan mewah berperabotan lengkap. Tuan Dong Hai menghabiskan ekstra 30 juta untuk membelinya, jadi Anda bisa pindah besok." Ketika keluarga Xiao mendengar ini, kegembiraan luar biasa. Nyonya Xiao tidak bisa mengendalikan tangannya yang gemetar, dan dia membuang kedua sumpitnya. Setelah berterima kasih kepada pengurus rumah yang sangat baik, Nyonya Xiao berkata kepada keluarganya, "Kita semua telah melihat villa tipe A Thomson. Ada banyak ruangan, cukup untuk tempat tinggal keluarga kami. Saya lebih tua dan menyukainya. Ini sedikit lebih luas, jadi saya ingin kamar terbesar di lantai 3, dan kalian pilih yang lainnya." Changgan langsung berkata, "Kalau begitu Hong Yan dan aku akan mendapat kamar terbesar di lantai 2. Kilong berkata, "Kalau begitu saya ingin kamar tidur kedua di lantai 3. Wewe berkata, "Kalau begitu aku akan berada di lantai 2. Baik. Nyonya Xiao mengangguk puas dan mencibir, "Bukankah keluarga mereka mengira kita sudah selesai? Saya benar-benar tidak sabar untuk melihatnya. Mereka tahu seperti apa penampilan kami setelah pindah ke rumah sebelah." Changgan mengertakkan gigi dan berkata, "Itu sialang Malan dan Ye Chen digabungkan untuk menghitung istri saya dan menyebabkan istri saya sangat menderita. Saya harus menyelesaikan rekening dengan mereka." Hong Yan buru-buru berkata, "Apakah kamu gila? Jangan beritahu mereka tentang masalah ini." "Mengapa?" Changgan tidak bisa menahan cemberut. Hong Yan segera berkata, "Pada awalnya, saya mengatur satu set dengan Helena untuk mencoba menipu Malan, tetapi dia gagal. Ye Chen malah menghitungnya. Jadi kalau dihitung seperti ini, Helena dan saya melanggar hukum dulu. Insiden ini terguncang, dan polisi turun tangan, dan mereka pasti menangkap saya, bukan menangkap mereka." Petik 2. Dengan itu, Hong Yan berpikir tentang bagaimana Lian ditembak mati tadi malam, dan berkata dengan gugup, "Lian ingin memukulku tadi malam, tapi ditembak mati oleh orang-orang keluarga Wu. Sekarang keluarganya masih di dalam lubang batu bara hitam itu. Jika insiden itu menyebar dan polisi mengeluarkan keluarga Lian, mereka pasti akan menemukan saya untuk membalas dendam." Changgan mengerutkan kening dan berkata, "Mungkinkah Malan dan Ye Chen begitu pelit?" Hong Yan berkata, "Saya dapat mengganggu mereka di tempat lain. Selain itu, keluarga Wu akan membunuh mereka di belakang layar. Permusuhan pasti bisa dilaporkan, tapi masalah itu tidak boleh disinggung lagi." Nyatanya,
Hongyan masih menyimpan kekhawatiran di hatinya. Jika dia menyebutkan kilang batu bara hitam, dan kemudian membawa masa lalu dengan pengawas, bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan dalam keluarga Xiao? Changgang mendengar apa yang dia katakan juga masuk akal, mengangguk ringan dan berkata, "Oke, kalau begitu semua orang akan mengerti dan pura-pura bingung tentang masalah ini." Keesokan harinya, keluarga beranggotakan 5 orang itu kembali ke Jingling dengan mobil keluarga Wu. Dalam perjalanan pulang, keluarga Wu tidak menyiapkan jet pribadi untuk dikirim. Mereka bahkan tidak mengatur Rolls-Royce, tetapi langsung mengirim Buick Dul 8. Nyonya Xiao sangat tidak puas dengan Buick Dul 8 ini. Ketika mereka datang, Rolls-Royce pergi ke bandara, jet pribadi ke Suzhou, dan kemudian Rolls-Royce ke Villa Wu. Spesifikasi dan kemegahannya sangat mengesankan dan menyenangkan. Sekarang tidak apa-apa, dan mereka baru saja mendapatkan sebuah mobil rusak senilai 2 atau 300 ribu, dan membubarkan keluarga yang terdiri dari 5 orang. Perasaan duduk di mobil ini sangat berbeda dengan Rolls-Royce. Tetapi karena pengemudi keluarga Wu sedang mengemudi di dalam mobil, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Butuh waktu sekitar 4 atau 5 jam untuk berkendara dari Suzhou ke Jingling, jadi ketika mereka tiba di Jingling, sudah lewat tengah hari. Sopir mengirim mereka ke gerbang Thomson, memberi mereka beberapa set kartu dan kunci kontrol akses, dan berkata kepada mereka, "Tuan dan Nyonya, tujuan Donghai adalah membiarkan Anda hidup hari ini dan berinvestasi dalam urusan grup Xiao Anda. Dia akan mengirim seseorang besok untuk menanganinya." Bagus. Nyonya Xiao tua sangat bersemangat, mengangguk dan berkata, "Terima kasih Tuan Donghai, karena telah membantu kami. Katakan padanya, kami pasti akan memenuhi harapannya." Sopir itu mengangguk dan pergi. Kelima anggota keluarga Xiao menggesek kartu akses dan melangkah ke area Villa Thomson. Ketika mereka bertemu Thomson lagi, mereka masing-masing merasa sangat malu. Ketika mereka datang ke Thomson beberapa kali, mereka sangat cemburu dan dibenci di dalam hati mereka. Sekarang mereka juga memiliki villa kelas 1 Thomson. Yang paling menarik dari mereka adalah Nyonya Xiao. Dia sangat menantikan untuk tinggal di Thomson Villa. Dia telah menantikannya sejak lama. Maka Nyonya tua Xiao berjalan di tengah. Cucu Hailong dan cucu Weiwei menopangnya di sisi kiri dan kanan. Changgang dan Hongyan juga bergandengan tangan, tampak mesra. Nyonya Xiao merasa bahwa dirinya saat ini seperti permaisuri dari sejarah saat itu, berjalan di area villa yang sangat mewah, sungguh megah dan penuh percaya diri. Bersemangat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, "Akan lebih bagus jika saya bisa bertemu dengan Ma Lan Jalan. Saya ingin membuatnya merasa tidak nyaman." Weiwei tersenyum dan berkata, "Nenek, jangan lupa, kakinya telah ditendang olehmu. Saya kira dia sedang menangis di tempat tidur di rumah sekarang." Semuanya tertawa. Hailong tiba-tiba menunjuk ke sisi sabuk hijau di pinggir jalan di depan, dan seorang wanita dengan kruk satu tangan berseru, "Bukankah itu Ma Lan?" Saat ini, Ma Lan sedang makan siang dan mengarahkan Ye Chen membawa ember besi dan sekop untuk menggali tanah di sabuk hijau area villa. Dalam 2 hari terakhir, Ma Lan tidak melakukan apa-apa. Dia tidak bisa keluar untuk bermain bahkan jika kakinya patah. Dia bosan di rumah dan menggunakan teman-temannya. Dia menemukan seorang teman wanita yang tidak banyak berurusan sebelumnya dan membeli sebuah villa di pinggiran kota. Dia menanam banyak buah dan sayuran di halaman villa, dan membagikan foto buah dan sayuran tersebut kepada teman-temannya. Banyak orang yang mengacungkan jempol, mengatakan bahwa dia pintar dan memahami kehidupan. Malah sangat cemburu, jadi dia ingin menanam sayur mayur dan buah-buahan di halaman villa. Tapi dia patah kaki, bagaimana dia bisa menyekop tanah? Jadi pekerjaan semacam ini hanya bisa diatur oleh Ye Chen. Ye Chen awalnya tidak ingin membunuhnya. Lagi pula, dia sudah bertengkar dengannya terakhir kali. Setelah tinggal di vilanya sendiri, dia akan sopan padanya, jadi dia ingin memberitahunya, tapi tidak mungkin. Tetapi ketika istrinya, Ye Chen mendengar bahwa ibunya ingin menanam buah-buahan dan sayuran,
dia juga merasa bahwa hal semacam ini dapat membangun sentimennya dan membuatnya tetap tinggal di rumah dengan jujur. Jadi dia maju dan meminta bantuan Ye Chen. Ye Chen hanya setuju. Menurutnya, alangkah baiknya jika Ma Lan tidak memelihara ngengat sepanjang hari dan membiarkannya menanam sayuran. Jadi setelah makan, dia membantunya menyekop banyak tanah ke dalam villa, dan sudah mengelilingi tempat untuk membuat kebun sayur. Ma Lan sedang mengemudikan truk dan berkata kepada Ye Chen, "Gali sepotong loes, jangan lupakan tanah hitamnya, tanah hitam baunya tidak enak." Ye Chen mengangguk dan menundukkan kepalanya untuk menggali tanah tanpa berbicara. Ma Lan ragu-ragu sejenak, dan bertanya dengan hati-hati dengan nada negosiasi, "Ye Chen, bisakah aku mendiskusikan sesuatu denganmu?" Melihat sikapnya yang baik, Ye Chen berkata dengan ringan, "Jika ada yang ingin kau katakan, aku akan mendengarkan." Ma Lan menemani dengan senyuman dan berkata, ketika kamu punya waktu, pergi ke pedesaan dan temukan seorang petani tua di pedesaan untuk membeli beberapa sayuran dan buah-buahan, dan seluruh pohon yang terhubung dengan akarnya." Ye Chen berkata, "Bukankah ini hanya melepas celanamu? Mau ke supermarket langsung beli sayur dan buah? Aplikasi langsung akan mengirimkannya kepada Anda." Ma Lan sangat tidak puas dengan sikap Ye Chen dan sangat tidak nyaman, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa tersenyum dan memohon, "Ibu ingin kamu membeli seluruh pohon, bukan untuk dimakan, tetapi untuk membeli dan menanamnya langsung di villa kita. Bukankah kita akan langsung memiliki kebun sayur yang indah? Jika tidak, kita sudah selesai menabur benih dan menanamnya lagi. Saat sudah tumbuh, kita harus menunggu sampai tahun monyet." Ye Chen mengambilnya. Sepertinya ibu mertua mengkhawatirkan hal ini dan ingin mengambil foto dan mempostingnya ke Moments. Hanya berpikir untuk menolak permintaannya yang tidak masuk akal, Ma Lan buru-buru berkata, "Menantu laki-laki saya, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya menyukai menanam sayur dan buah sejak saya masih kecil. Ketika saya pergi memetik dengan ayah dan pergi ke kebun sayur di pedesaan, tetapi mereka tidak mau keluar." Ye Chen memandangnya dengan curiga, "Kapan itu terjadi? Mengapa saya belum pernah mendengarnya?" Ma Lan buru-buru berkata, "Bukankah kamu tiba-tiba besar nanti? Pergi ke sekolah dan bekerja lagi, bagaimana mungkin ada waktu untuk lari ke kebun sayur?" Aku bersumpah demi Tuhan, Ye Chen sangat menyukai hal-hal ini sejak dia masih kecil. Saya masih ingin tumbuh sedikit di halaman bekas villa keluarga Xiao, tetapi nyonya tua enggan dengan ide itu. Saat ini Ye Chen berpikir, jika istrinya benar-benar menyukainya, sebaiknya dia mengaturnya. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya, menelepon Curan, dan bertanya, "Istriku, besok adalah akhir pekan, apakah kamu ingin keluar memilih?" Baik, begitu Curan mendengar ini, dia hampir tidak memikirkannya dan langsung berkata, "Hebat. Di mana memilih? Bagaimana Anda tahu saya suka memilih?" Setelah mendengarkan Curan, dia tersenyum dan berkata, "Oke, kamu tidak perlu khawatir kemana kamu pergi, suamimu akan mengaturnya." "Bagus," Curan berkata dengan gembira, "kalau begitu aku bisa menunggumu mengaturnya." "Baik." Setelah menutup telepon, Ma Lan buru-buru berkata dengan nada datar, "Kamu tahu aku tidak berbohong padamu, kan?" Ye Chen bersenandung, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Wang Yunfei, "Bapak menyeberang. Mengapa Anda berpikir untuk menelepon si kecil?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Wang Yunfei, istriku sangat suka memetik. Saya akan mengambil setengah dari Thompson Villa untuk membuat kebun sayur sehingga dia bisa memetiknya di halaman setiap hari, jadi Anda bisa mencarikannya untuk saya. Varietas sayur dan buah terbaik, dan saya ingin yang tumbuh, berbuah, melekat pada tanaman merambat, berbiji, dan berakar. Bisakah mereka langsung ditransplantasikan ke Thompson?" Ketika Wang Yunfei mendengar ini, dia berseru, "Master Yu, jangan khawatir. Meskipun Anda ingin gudang sayuran, saya bisa mendapatkannya untuk Anda." Ye Chen berkata, "Oke, mulailah bersiap hari ini."
Datanglah ke pabrik transplantasi kelas 1 Thomson di malam hari. Saya ingin istri saya melihatnya ketika dia bangun besok. Wang Yunfei tersenyum. Master Ye, kamu sangat mencintai istrimu. Jangan khawatir, saya akan mengaturnya. Malan juga sangat bersemangat saat ini. Ye Chen benar-benar pandai membodohi orang. Hanya dengan menelpon, yang lain akan dengan rajin mengatur kebun sayur untuknya. Energinya benar-benar tidak kecil. Dia dulu berpikir bahwa pria ini akan meledak cepat atau lambat, tetapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Dia merasa bahwa anak ini menjadi semakin baik. Pada saat ini, Malan tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya terngiang di telinganya. Oh, bukankah ini menantu yang baik? Mengapa Anda menggunakan kruk? Jangan bilang begitu, postur kamu dari self to be cukup mengasyikkan. Wajah Malan segera menjadi sangat jelek. Dia tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui bahwa suara ini berasal dari ibu mertuanya, Nyonya Xiao tua sialan itu. Tetapi ketika dia menoleh untuk melihat, dia terkejut. Apa yang terjadi? Bagaimana kelima orang ini berkumpul? Nyonya Xiao, Changgang dan dua anak kecil, apakah mereka akan ditahan beberapa hari lagi? Di pusat penahanan terlebih dahulu. Kuncinya adalah bagaimana Hong Yang datang. Bukankah wanita ini dikirim ke tempat pembakaran batu bara hitam oleh Hong Hu? Ketika Ye Chen mendengar gerakan saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi menoleh dan mengerutkan kening. Ia tidak menyangka Hong Yang akan benar-benar muncul di sini. Tuan Hong Hu selalu melakukan banyak hal dengan andal. Dia seharusnya tidak membuat kesalahan besar dan membiarkan Hong Yang lari kembali. Apa yang terjadi di sini? Hong Yan adalah rahasia Ye Chen dan ibu mertuanya Malan. Meski kemudian istri dan ibu mertuanya mengetahui kehilangan uang karena berjudi, mereka tidak tahu bahwa Hong Yang dikirim ke tambang batu bara hitam olehnya. Keduanya mengira Hong Yang seharusnya kabur karena uang, sehingga saat ini Hong Yang tiba-tiba kembali, yang membuat Ye Chen sedikit khawatir. Saat ini, Malan, yang tidak pernah mau kalah, sudah mengutuk, siapakah itu? Ternyata itu keluargamu, apa yang terjadi, dan gagasan untuk menyerang villa kami. Bagaimana Anda memasuki pusat penahanan terakhir kali? Apakah kamu lupa? Percaya atau tidak, saya akan menelepon polisi dan menangkap Anda sekarang. Mendengar Malan mengejek semua orang tentang pusat penahanan lagi, Halong segera berkata dengan marah, Malan, lihat penampilan burung jelekmu. Kedua gigi depannya sudah hilang, dan kata-katanya bocor. Apa yang sedang kamu lakukan? Ketika Ma Iken mendengar bahwa Halong berani mengejek giginya, dia tiba-tiba menjadi marah. Dia tidak berani bercermin hari-hari ini ketika dia kembali, karena sangat jelek sehingga gigi depannya patah, tetapi menemui dokter gigi adalah hal yang sangat merepotkan. Kadang Anda harus bolak-balik ke dokter gigi beberapa kali untuk menambal gigi, belum lagi Anda kehilangan beberapa gigi dan perlu melakukannya lagi. Curan awalnya ingin menghabiskan uang untuk menumbuhkan gigi porselen untuknya, tapi itu karena dia mengalami patah kaki dan tidak nyaman untuk bergerak, jadi dia tidak membuangnya untuk saat ini. Justru karena kehilangan gigi depan, Malan tidak tertarik untuk keluar sama sekali. Jika tidak semua gambar mulut akan menjadi viral, tapi sekarang, Hailong berani menggunakan giginya untuk menggodanya. Bagaimana dia bisa tahan? Oleh karena itu, Malan langsung mengutuk, Hailong, saya juga bibi kedua Anda tidak takut petir ketika Anda berbicara dengan saya seperti ini. Hailong berkata dengan nada menghina, apakah Anda seorang omong kosong bibi kedua? Melihat kekeras kepalaanmu, aku belum pernah melihat wanita seburuk dirimu. Gigi depannya hilang dan Anda tidak bisa berbaikan. Anda fak terus berakting sketsa. Hal terakhir yang berani dipikirkan Malan adalah bentuk Nyonya Xiao dalam sketsa Song dan Zhao Bensan, karena dia sekarang terlihat persis seperti miliknya. Mendengar apa yang dikatakan Hailong, itu bahkan lebih membuat frustrasi. Jadi dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan mengertakkan gigi dan mengutuk, kamu akan menungguku, aku akan memanggil polisi dan langsung memberitahumu karena membobol rumah. Kamu tidak pernah berubah.
dan kamu akan pergi saat ini dan akan butuh waktu lebih lama untuk keluar untukmu. Petik 2. Nyonya Xiao yang tua mencibir saat ini dengan wajah menghina. Malan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya di dunia yang mampu membeli Thompson? Malan mendengus dingin. Tentu saja. Apakah mungkin Anda bisa hidup sesuai dengan sutra bau kelas 1 Thompson? Bukannya aku membencimu. Jika Anda seorang wanita tua yang sudah meninggal, Anda masih tidak bisa memenuhi standar Thompson. Kencangkan dan tendang untuk Anda. Petik 2. Nyonya Xiao tua tertawa keras. Oh, Malan, Anda benar-benar tidak berubah sama sekali. Jangan lihat fisik saya. Hari ini saya benar-benar ingin mencoba apakah kepalamu baik atau tidak. Petik 2. Lagi pula, Nyonya Xiao mengeluarkan kunci yang sangat bagus dan berkata dengan arogan, sudah kubilang Malan, A04 kelas 1 Thompson ini sudah menjadi milikku. Mulai hari ini, keluarga kita akan menjadi tetangga. Aku bodoh. Malan berkata dengan jijik, kamu benar-benar berani membual tentang wanita tua yang meninggal itu. Kamu bahkan tidak bisa makan makanan, dan kamu masih membeli Thompson kelas 1 A04. Apa? Anda menjual Weiwei kepada orang kaya lagi? Tapi, demi kecantikan Weiwei, orang kaya mana yang mau membayar harga sebesar itu? Ketika Weiwei mendengar ini, dia menunjuk ke arahnya dan berkata dengan marah, Malan, apa maksudmu? Bagaimana denganmu? Malan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak tahu siapa yang menemani tuan-tuan yang lebih tua dari ayah. Sekarang dia berani datang kepadaku dan berteriak, ada apa? Weiwei secara alami sangat marah ketika daun ara itu terungkap. Dia akan datang untuk mencari Malan untuk teori itu. Nyonya Xiao tua meraihnya dan berkata dengan ringan, Weiwei jangan jujur pada orang cacat seperti ini, dia sudah sangat menyedihkan. Apa yang lebih nyata dari dia? Setelah selesai berbicara, sapa 4 orang lainnya, pergi, kita harus pergi ke villa kita untuk membersihkan, apa gunanya berdebat dengan orang jahat seperti itu. Yang lain meludahi kaki Malan satu demi satu, dan kemudian semua berjalan melewatinya dengan wajah sombong. Malan masih tidak percaya bahwa mereka benar-benar mampu membeli villa Thompson, dan mengutuk, kalian tidak cukup. Anda selalu berpura-pura begitu kuat. Tidak akan baik jika pihak keamanan langsung terburu-buru. Hong Yang berbalik, menatap Malan dengan mata muram, dan berkata dengan dingin, Malan, jangan lupa bahwa akun di antara kita berdua belum diselesaikan. Malan memarahi, aku bercanda, aku takut padamu. Percaya atau tidak, menantu laki-laki saya akan mengirim Anda kembali ke tambang batu bara hitam setelah panggilan telepon. Bagaimanapun, Cangkun dan Curan tidak ada di sini, dan Malan tidak peduli tentang menyebutkan tungku batu bara hitam. Hong Yang memelototi Malan dengan tatapan kanibal, dan hendak berbicara. Pada saat ini, Nyonya Xiao tua telah membuka pintu villa A04, memandang Malan yang tercengang, melambaikan kunci di tangannya, dan tersenyum. Malan, apa yang baru saja kamu katakan? Apa kau tidak akan melepaskan kepalamu dan menendangnya untukku? Ayolah. Ketika Malan melihat bahwa Nyonya Xiao benar-benar membuka pintu A04, dia terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Bagaimana ini mungkin? Bukankah keluarga Xiao sudah miskin dan tidak punya tempat tinggal? Bagaimana Anda bisa membeli villa Thompson? Bisakah ikan asin itu berdiri? Dan keluarga ini akan menjadi tetangga dengan diri mereka sendiri. Ini sangat buruk. Memikirkan hal ini, dia segera melihat ke arah Ye Chen dan berkata, Ye Chen, ada apa? Bukankah temanmu mengirim mereka semua ke tambang batu bara hitam? Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan diizinkan keluar di masa depan? Mengapa Hong Yan bisa keluar? Ye Chen juga sedikit terkejut saat ini. Dia mengeluarkan ponselnya, berjalan ke tempat di mana tidak ada orang di sana, dan langsung menelepon Hinggu, orang yang saya minta Anda kirim ke tambang batu bara hitam terakhir kali. Mengapa dia kembali? Apa yang terjadi di sana? Hinggu berkata dengan heran, apakah ada yang seperti ini? Master Ye, tunggu sebentar, saya akan menelepon untuk bertanya. Setelah beberapa saat,
Hong Hu memanggil Master Bai. Seseorang membeli tungku batu bara kecil milik teman saya, dan harganya 3 kali lipat harga pasar. Ye Chen tiba-tiba menyadari. Tanyakan padanya, keluarga Wu, kan? Iya, Hong Hu berkata, itu adalah keluarga Wu Donghai, Wu. Master Ye, apakah keluarga Wu menargetkan Anda? Apakah Anda ingin saya membantu Anda menemukan solusi? Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, tidak, keluarga Wu belum secara resmi datang. Hanya beberapa orang kecil sekarang, jangan khawatirkan dia. Pada saat ini, Hong Hu berkata dengan rasa bersalah, Master Ye menyalahkan saya karena gagal mengawasi masalah ini. Tolong hukum saya. Hari ini saya akan mengatur seseorang untuk menangkap Hong Yan. Tidak dibutuhkan, Ye Chen berkata dengan ringan. Sejak dia kembali, biarkan dia tinggal di sini. Setelah berbicara, Ye Chen bertanya lagi, bagaimana situasi ayah dan anak keluarga Wu yang menggali kusen di Gunung Changbai? Hong Hu buru-buru berkata, 2 dari keluarga Wu selalu berada di Gunung Changbai. Seseorang datang untuk merampok mereka beberapa waktu lalu, tetapi mereka dipukuli oleh orang-orang saya dan orang-orang Liang. Untuk memperkuat pertahanan kami, Liang dan saya mengirim lebih banyak tenaga kerja berlalu, dan sekarang ada hampir 20 orang di sana yang menjaga mereka secara rahasia. Baik, Ye Chen bersenandung dan berkata, Wu mungkin mencari musuhku kemana-mana, jadi harus menjaga mereka tetap aman untukku. Hong Yan ditemukan oleh mereka atau tidak, Anda sedang menyelidikinya, tetapi ayah dan anak keluarga Wei tidak boleh dibebaskan. Hong Hu berseru, Master Ye yakinlah, aku akan memberitahu adik-adikku dan menjaga mereka, dan aku tidak akan pernah membiarkan mereka dibawa pergi. Baik, Ye Chen bersenandung, dan berkata, oke, katakan juga Liang untuk mengirim lebih banyak orang, sehingga ayah dan saudaranya tidak akan kembali dan menemukannya untuk mengambil obat Wei. Tidak ada yang lebih takut ayahnya dan saudaranya kembali selain Liang. Jika keluarga Wu benar-benar merebut kembali ayah dan saudaranya dari Gunung Changbai, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah membantu mereka mengambil kembali farmasi Wei. Karena keluarga Wu pasti tidak ingin menemukannya kembali, itu hanya sepasang ayah dan anak yang miskin. Mereka bahkan berharap sekutu mereka bisa memiliki kekuatan yang lebih kuat. Menurut Wei Liang, Parmes itu juga merupakan perusahaan farmasi dengan nilai pasar beberapa miliar. Jika bekerja sama dengan keluarga Wu, mungkin ada lebih banyak ruang untuk pengembangan. Oleh karena itu, Donghai hanya perlu mendapatkan kembali ayah dan anak tersebut dan membantu mereka mendapatkan kembali kekuasaan. Ini setara dengan sekutu bernilai miliaran, dan sekutu fanatik. Ye Chen percaya bahwa setelah Liang mengetahui hal ini, dia akan melakukan segala kemungkinan untuk menghentikan tindakan Wu. 10.000 langkah mundur dan berkata, bahkan jika ayah dan anak keluarga Wei benar-benar kembali, tidak masalah bagi Ye Chen. Dia memiliki 10,000 cara untuk menjaminkan keluarga Wei dan putranya secara instan. Jika mau, dia bahkan bisa meminta Donghai untuk bertemu langsung dengan Marx, tapi itu tidak ada artinya. Orang-orang, jika benar-benar tidak ada musuh, apa kesenangan dalam hidup? Karena keluarga Wu ingin bermain, maka dia bisa bermain dengan mereka. Bagaimanapun, ada keluarga besar dengan skala 200 miliar, dan sebenarnya tidak banyak peluang untuk menjadi karung pasir dan berlatih. Mungkin di masa depan, dia akan kembali ke Lianjing dan menghadapi keluarga Ye yang tidak dia kenal dengan baik. Jika dia tidak mempelajari sesuatu tentang perjuangan orang kaya sebelumnya, akan sangat sulit untuk dihadapi jika ada bahaya. Sekarang adalah kesempatan bagus untuk berlatih tes kulit. Ye Chen menutup telepon dan kembali ke tempat dia menyekop tanah. Malan tidak sabar untuk datang dan bertanya, apakah kamu bertanya? Apa masalahnya? Mengapa wanita bau Hong Yang kembali? Ye Chen berkata kepada Malan, saya baru saja bertanya di telepon, dan teman itu mengatakan bahwa tungku batu bara hitam di sana bangkrut, dan kebetulan ada bos baru. Semua pekerja lari. Hong Yan mungkin mengambil kesempatan itu untuk penghabisan. Petik 2. Malan berkata dengan sedih,
Bagaimana kamu bisa membuat wanita tak tahu malu itu lari? Aku marah hanya melihatnya. Mengingat Hong Yang telah mengatur dirinya sendiri, Malan tidak hanya membenci Hong Yang tetapi juga Ye Chen. Karena Ye Chen memaksa Helian untuk menyumbangkan semua uangnya, termasuk uang yang hilang kepada Helian. Awalnya, dia memiliki kekayaan bersih sekitar 2 juta, jadi Ye Chen, anak ini, memberinya semua uang sekaligus. Sebelumnya, Malan memikirkan hal ini, dan menunjuk ke hidung Ye Chen untuk memarahinya. Tapi sekarang, Malan tidak berani berpura-pura memaksa Ye Chen. Lagi pula, dia tinggal di vilanya sekarang, dan putrinya tidak menghadapinya sekarang, jadi anak ini tidak lagi takut padanya. Ye Chen menatapnya dan berkata dengan ringan, tidak ada gunanya bertanya mengapa dia bisa keluar sekarang. Sekarang orang dapat tinggal di Thompson kelas atas itu membuktikan bahwa mereka memiliki pendukung sekarang, dan Anda baik-baik saja. Jangan memprovokasi orang lain. Jika kami diganggu oleh mereka lagi, kami mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Ketika Mablan mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi khawatir. Tetapi jika dia benar-benar membiarkan dirinya menjepit ekornya di depan keluarga mereka di masa depan, dia benar-benar tidak dapat menerimanya di dalam hatinya. Mengapa? Orang-orang ini jelas sekarat, jadi mengapa mereka bisa bertahan? Dan itu sangat bagus. Jadi, dia mengertakkan gigi dan berkata, Ye Chen, jika kamu ingin aku mengatakan bahwa kamu mungkin juga menemukan kesempatan suatu hari nanti untuk menghajar keluarga ini dengan kejam, yang terbaik adalah memotong semua kaki mereka berlima dan membiarkan mereka tinggal di villa ini setiap hari. Di kursi roda, Ye Chen bertanya balik, jika mereka ditangkap, saya pasti akan masuk penjara. Saya tidak peduli. Tetapi jika saya masuk penjara dan mereka memblokir pintu untuk memukul Anda, apa yang Anda lakukan? Begitu Malan mendengar ini, dia terkejut. Dia harus mengakui bahwa Ye Chen sangat masuk akal. Keluarga Xiao sendiri penuh sesak dan berkuasa. Dengan Ye Chen, mereka mungkin tidak akan berani datang dan memprovokasi mereka. Tetapi jika Ye Chen tidak ada di sana, siapa lagi yang bisa melindungi mereka? Cangkung. Bajingan tua itu akan menceraikannya sekarang, dan dia mungkin ingin sekali menggertaknya. Selain itu, dia adalah orang yang boros, kakinya menjadi lemah ketika melihat ibunya, dan berharap dia membantu adalah lamunan. Jadi dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, sepertinya saya akan menjadi tetangga dengan keluarga Xiao mulai sekarang. Ibumu benar-benar tidak nyaman di hati. Keluarga Xiao saat ini merasa tercengang dan terkejut di villa. Thompson Villa A04 memiliki denah yang sama dengan A05, dan pemilik sebelumnya berusaha keras untuk mendekorasinya, yang bisa dikatakan sangat mewah. Setelah Nyonya Xiao membuka pintu dan masuk, dia tercengang. Gaya dekorasi rumah ini agak berlebihan, dengan banyak kegunaan. Dekorasi emas terlihat sangat mewah. Secara keseluruhan terlihat seperti istana. A05 tempat tinggal Ye Chen terlihat jauh lebih cantik. Ini juga karena Wang Yunfei tahu bahwa Ye Chen relatif rendah hati, jadi ketika dia merenovasi villa, dia sengaja menggunakan gaya dekorasi yang tidak terlalu asumsi. Di sisi lain, A04 mirip dengan KTP kelas atas, dengan sedikit kemewahan yang berlebihan. Namun, keluarga Xiao sendiri adalah orang-orang yang flamboyan, dan mereka menyukai kesombongan, dan yang lebih penting, keluarga tersebut tidak memiliki budaya, jadi mereka lebih menyukai dekorasi emas lokal semacam ini. Setelah tiba di ruang tamu, keluarga Xiao benar-benar tercengang, dan Nyonya Xiao sangat gembira hingga dia menangis. Melihatnya, dia merasa seperti mimpi. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Sebenarnya, tidak ada yang belum pernah melihat apapun di dunia ini. Jika mereka ingin melihat villa Ye Chen, mereka merasa iri, tetapi tanpa disangka, mereka memiliki kehidupan untuk tinggal di villa yang sama, dan yang lebih penting, villa mereka sendiri terlihat lebih mewah daripada villa Ye Chen. Ini membuat mereka sangat bersemangat. Nyonya Xiao tua naik lift ke kamar tidur besar terbaik di lantai 3. Ia sangat puas saat melihat perabot dan perabot di kamar tidur.
Tempat tidur Simons yang mewah dan lembut, orang bisa merasakannya saat disentuh, dan ini sama sekali tidak biasa. Dikatakan bahwa kasur Simons yang bagus harganya ratusan ribu. Ketika Nyonya Sio cantik, dia tidak mau mengeluarkan uang. Dia tidak berharap dia akan memiliki kesempatan untuk menikmatinya kali ini. Buka pintu teras besar, dan pemandangan area villa tidak terhalang di teras. Karena Thomson Villa mengadopsi struktur 3 lantai dan struktur 2 lantai, rumah semua orang tidaklah tinggi. Berdiri di lantai 3, Anda bisa melihat dengan jelas dan jauh. Yang menarik adalah berdiri di lantai 3 ini. Anda bisa langsung melihat halaman rumah Yechen melihat Malan membawa kruk dan mengarahkan Yechen untuk menuangkan tanah ke taman kecil di halaman. Nyonya Sio tua melihat ke halamannya sendiri lagi, tidak ada yang telanjang. Dia tersenyum di sudut mulutnya dan mendengus dingin. Itu sepertinya Malan akan menanam beberapa bunga dan rumput. Oke, saat kamu menanamnya, aku akan datang dan mencurinya untukmu, hanya menyelamatkanku dari membelinya. 2. Bab 991 Yechen tidak terlalu menganggap serius keluarga Sio. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak lebih dari badut di matanya. Dan dia yakin bahwa kelompok orang ini pasti tidak akan mengganggunya. Selain itu, Hongyan harus membenci Malan karena tulang belulangnya, jadi dia memperkirakan bahwa senjata masa depan keluarga Sio harus ada pada ibu mertuanya. Ini sebenarnya hal yang baik, orang jahat punya kesedihannya sendiri. Kemudian pikirannya semua terfokus pada membangun kebun sayur untuk istrinya. Wang Yunfei sudah sepenuhnya aktif saat ini, dan dia pergi kemana-mana ke tempat penanaman sayuran untuk membeli sayuran dan buah-buahan yang baik. Pada suatu sore, dia telah mengumpulkan banyak spesies organik yang sehat dan hijau. Yechen ingin istrinya melihat kebun sayur di bawah ketika dia bangun besok pagi, jadi dia meminta Wang Yunfei untuk memimpin orang-orang membawa tanaman yang penuh sayuran dan buah-buahan ke konstruksi pada larut malam. Pada saat ini, Nyonya Sio sedang melihat dapur mewah di villa, tidak dapat berbuat apa-apa. Villa ini bagus di mana-mana, tidak peduli jalan, peralatan rumah tangga, atau furnitur, tidak ada setetes minyak atau sebutir nasi di dapur. Jika tidak ada cara untuk mulai memasak. Semua orang mulai dari rumah Wu di pagi hari, dan datang ke sini dengan mobil dari Suzhou. Ini jam 6 sore, dan semua orang lapar ketika mereka melihat waktu makan malam. Namun, pertanyaan yang sangat memalukan dilontarkan di depan kelima anggota keluarga Sio, tidak ada uang untuk makan. Keempat, wanita tua, Wei, Hailong dan Changqing sudah buruk sebelumnya. Setelah tinggal di rutan berhari-hari, tentu saja tidak ada penghasilan, jadi pada dasarnya tidak ada uang di kantong. Sebelum Hongyan pergi ke tempat pembakaran batu bara hitam, dia juga tidak diberi uang oleh Yechen. Ketika dia diselamatkan dari tiang batu bara hitam, dia tidak memiliki benda panjang kecuali lapisan jelaga. Meskipun Dong Hai dari keluarga Wu setuju untuk menginvestasikan 80 juta di grup Wilson, tapi uangnya belum sampai. Dengan kata lain, sekarang semua orang bahkan tidak punya uang untuk makan malam. Hailong menyarankan, "Nenek, kenapa kita tidak menelepon Dong Hai dan memintanya untuk mengirimi kita jutaan di WeChat dulu, jadi setidaknya kita bisa memiliki tunjangan hidup untuk makan." Nyonya Sio tua melambaikan tangannya dan dengan tegas berkata, "Sialan, bukankah ini jelas untuk membuat Dong Hai meremehkan kita? Kami tinggal di villa bernilai lebih dari 100 juta, dan kami bahkan tidak punya uang untuk makan. Kamu tidak malu membuka mulut ini?" Hailong berkata dengan marah, "Apa yang harus saya lakukan? Kami tidak bisa lapar." 2. Ya, Bu, Changgang berkata dengan malu-malu, "Kamu bisa bilang tidak apa-apa merasa lapar untuk 2 kali makan. Siapa yang bisa menderita kelaparan sepanjang waktu? Investasi perusahaan itu sangat merepotkan, belum lagi rekening Dong Hai juga sudah disegel oleh bank. Bahkan jika uang Dong Hai ditransfer ke rekening perusahaan, dia masih harus menyelesaikannya dengan bank dan melepaskan segelnya setelah bank selesai dibangun. 3 atau 5 hari ini tidak akan datang sama sekali.
Kita tidak bisa menunggu lapar. Nyonya Sio bertanya kepadanya, kamu tidak punya teman atau apapun, jadi haruskah kamu meminjam 10,000 yuan dulu? Changgang berkata dengan malu-malu, saya meminjam uang sebelum memasuki pusat penahanan. Saya meminjam semua yang saya bisa. Banyak orang membuat saya pingsan. Nyonya Sio tua memandang Hailong dan Weiwei lagi. Hailong, Weiwei, bagaimana dengan kalian berdua? Apa kamu tidak punya teman untuk meminjam uang? Nenek, kamu tidak tahu apa-apa. Hailong berkata dengan murung, berita tentang kebangkrutan keluarga Sio kita telah lama beredar di lingkaran pertemanan saya. Sekarang, tidak peduli dengan siapa saya berbicara di WeChat, pihak lain akan mengabaikan saya. Bahkan jika mereka peduli padaku, begitu aku mulai meminjam uang, mereka akan berpura-pura mati. Weiwei juga berkata dengan wajah tertekan, nenek, saya tidak bisa meminjam uang lagi. Jika saya bisa meminjam uang, saya tidak akan menggunakan madu tanah Dabao. Nyonya Sio tua berkata, mengapa Anda tidak mengirimi Sio Yakian sebuah WeChat dan memintanya untuk mensponsori sedikit? Kalian berdua telah menjadi pasangan embun untuk sementara waktu. Dia harus selalu memberimu uang ini. Petik 2. Weiwei menghela napas, dan berkata, Sio Yakian telah memblokir saya. Changgang memandang Nyonya Sio, Bu, apakah Anda tidak punya teman atau sesuatu? Saya. Nyonya Sio tua dengan dingin mendengus dengan ekspresi yang tidak wajar, jika saya memiliki cara untuk meminjam uang, saya tidak akan berbicara omong kosong dengan kalian. Hailong tiba-tiba mendapat inspirasi saat ini dan berseru, nenek, haruskah kita menuangkan sesuatu dari villa ini dan meletakkannya dijual beli online untuk dijual? Belum lagi, punya TV LCD besar di ruang tamu, saya yang baru. Diperkirakan 50,000 hingga 60,000. Yang baru tidak berguna, itu selalu bisa dijual seharga 20,000, kan? Changgang berkata, orang-orang Donghai meminjamkan villa kepada kami. Kami menjual barang orang lain. Bukankah itu terlalu pantas? Apa yang tidak pantas? Hailong berkata, kamu bisa hidup selama 10 tahun, jadi TV jenis apa yang bisa digunakan selama 10 tahun? Lalu katakan padanya bahwa TV rusak dan kita bisa menghilangkannya. Selanjutnya kita tunggu sampai 80 juta dikreditkan ke rekening perusahaan. Akankah kita punya uang? Bisakah kita membeli yang lain yang persis sama? Petik 2. Mata Nyonya Sio tua berbinar dan dia berkata, jangan bilang, metode Hailong sangat bagus. Ketika Hailong mendengar ini, dia tertawa dan berkata, nenek macam apa, saya masih sangat baik di saat kritis ini. Tidak buruk, tidak buruk. Nyonya Sio mengangguk dan berkata, kalau begitu kamu bisa memeriksa berapa harga TV baru, lalu menjualnya dijual beli online dulu. Hailong segera datang ke TV LCD super besar di ruang tamu, melihat modelnya, lalu mencari di internet, dan berkata dengan heran, oh, saya akan gila, TV ini berharga 100,000 yuan. Keluarganya terkejut dengan jumlah ini. Satu TV seharga 100,000 yuan, yang terlalu boros, bukan? Hailong dengan cepat membuka situs web bekas dan menemukan bahwa 90% TV baru di situs web bekas dapat terjual lebih dari 60.000 yuan. Jadi dia berkata, saya pikir mereka menjual lebih dari 60.000 yuan untuk 90% TV baru, dan 10% kami adalah yang baru. 70 yuan tidak masalah. Nyonya Sio tua buru-buru berkata, jika Anda menjual seharga 70, Anda mungkin tidak ingin seseorang segera menjual seharga 70,000. Anda bisa menjualnya langsung seharga 60,000 dan diperkirakan bisa segera dijual. Prioritas utama kami sekarang adalah makan dengan cepat. Hailong tiba-tiba menyadari, nenek, pikirkan itu semua, saya akan memotretnya, lalu memasang 60,000. Bagaimanapun, dia segera mengaktifkan fungsi kamera ponsel, mengambil beberapa foto di depan TV, dan mempostingnya di situs web bekas. Saat ini, di rumah Wu di Suzhou, Ragnar bertanya kepada asistennya,
bagaimana situasi keluarga Sio sekarang? Apakah mereka mulai bermain dengan Ye Chen? Petik 2. Asisten menelpon, dan kemudian berkata, Tuan Donghai, orang yang bertanggung jawab atas pengawasan kami mengatakan bahwa mereka tidak memiliki konflik dengan Ye Chen, jadi mereka tersedak dengan Ye Chen dan ibu mertuanya, dan kemudian kembali ke villa. Mereka sekarang ada di situs web. TV di villa sedang diobral. Donghai mengira dia salah dengar, dan berseru, mengapa? Donghai tahu bahwa keluarga Sio memiliki kehidupan yang sangat miskin, tetapi dia tidak tahu bahwa keluarga Sio memiliki kehidupan yang buruk. Dia dengan ramah memberi mereka tempat tinggal untuk menempatkan mereka di bawah kelopak mata Ye Chen sebagai duri. Tapi yang tidak dia duga adalah mereka pindah dan hal pertama adalah menjual peralatan rumah tangga di villa. Dia mendengus marah dan mengutuk, keluarga ini benar-benar sekumpulan kotoran yang bau, dan lumpur tidak bisa menopang dinding. Asisten juga merasa bahwa orang-orang ini terlalu rendah untuk melakukan sesuatu, jadi dia bertanya, Tuan Donghai, apa kamu ingin mengejar mereka sekarang? Jika Anda tidak mengusir mereka, mereka akan berada di villa setelah beberapa saat dan memakan semuanya. Donghai menghela nafas. Dia benar-benar tidak meremehkan keluarga ini, tetapi mereka sudah tinggal di sebelah rumah Ye Chen. Jika dia mengusir mereka sekarang, bukankah itu menunjukkan kelemahan Ye Chen? Jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, jangan terburu-buru untuk saat ini, lihatlah. Asisten itu mengangguk, kalau begitu saya akan membiarkan orang-orang terus memantau mereka. Pada saat ini, keluarga Sio tidak tahu bahwa semua tindakan mereka ada di bawah hidung Donghai. Setelah Hailong memposting TV ini di situs web bekas, seseorang segera menghubunginya. Karena harga yang dia jual sangat murah, baru dan hanya dijual seharga 60,000 atau setara dengan diskon 40%. Setelah pihak lain menanyakan beberapa informasi, dia langsung mengambil gambar barangnya di situs bekas dan mengatakan akan mengambil barangnya. Hailong secara alami sangat senang untuk segera melaporkan alamat itu ke pihak lain, dan pergi ke tempat yang nyaman. Pada saat ini, keluarga Sio sangat lapar sehingga dada mereka terlentang, dan mereka menunggu TV dijual dan keluar untuk makan makanan lengkap dengan uang tersebut. Setelah beberapa saat, pasangan paruh baya datang. Setelah memeriksa TV dan memastikan bahwa tidak ada masalah dengan daya, mereka langsung memutuskan untuk membelinya. Namun karena mereka adalah pengunjung dan bukan sosok yang menipu, maka mobil tersebut hanya bisa diparkir di depan pintu area villa. Pasangan itu meminta Hailong untuk membawa TV ke gerbang Villa Thomson. Hailong secara alami tidak memiliki pendapat apapun, tetapi TV ini terlalu besar, bahkan jika dia dan pria paruh baya tidak dapat mengangkatnya, jadi Changgang bergabung. Ayah dan anak serta pria paruh baya membawa TV besar dan berjalan keluar area villa. Hongyan berjalan di belakang dengan Nyonya Sio. Nyonya Sio terlalu lapar, jadi dia sedikit terengah-engah dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Malan baru saja melihat pemandangan ini, dia bersandar di pinggir jalan, tersenyum dan bertanya, oh, keluargamu baru saja pindah dan baru saja menjual TV. Sudah kubilang jangan membuat wajah bengkak untuk mengisi pria gemuk tanpa uang. Di villa mana di Thomson Anda mampu untuk tinggal? Changgang mengumpat dengan marah, kamu tahu, saya pikir TV ini terlalu kecil, jadi ubahlah ke yang lebih besar. Bah, Elaine mendengus jijik, benar-benar membual untuk tidak wajib militer. Saya tidak tahu situasi keluargamu. Grup Sio bangkrut, dan istri Anda menyumbangkan semua uangnya untuk panti asuhan, dan keluarga Anda masih dapat memilikinya. Uang apa? Jika Anda benar-benar kaya, Anda tidak akan menjadi miskin dan lari ke jalan untuk menemukan kami untuk menerima Anda. Ketika Changgang mendengar Malan mengatakan bahwa istrinya telah menyumbangkan uang untuk panti asuhan, dia menjadi sangat marah. Dia secara alami tahu apa yang sedang terjadi. Jadi dia mengertakkan gigi dan melihat ke arah Malan. Saya memperingatkan Anda untuk mempertimbangkan sebelum Anda berbicara. Hati-hati, saya akan menyelesaikan tagihan dengan Anda cepat atau lambat. Ayolah.
Malan berkata dengan nada jijik, "Jika kamu seorang pria yang gagah, tanyakan saja padaku sekarang. Kebetulan menantu saya ada di rumah. Kalian berdua mengobrol dengan baik." Petik 2. Mendengar ini, Changgan tiba-tiba menjadi lunak. Dia tidak berani berteriak pada Ye Chen, jadi dia mengertakkan gigi dan mengutuk, "Tunggu, kamu akan merasa lebih baik di masa depan." Setelah selesai berbicara, dia menyapa Hailong dan berkata, "Hailong, bergerak cepat dan kirim TV dengan cepat." Hongyan memelototi Malan saat akan pergi. Meskipun dia penuh dengan kebencian, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah akhirnya membantu orang lain memasukkan TV ke dalam mobil, mereka menerimanya, dan menjual TV tersebut seharga 60,000. Hailong berkata dengan penuh semangat, "Keluarga kami harus mendapatkan makanan yang enak. Bagaimana dengan hotpot seafood?" Changgan buru-buru berkata, "Ya, saya ingin membilas beberapa abalon untuk bersenang-senang." Petik 2. Nyonya Xiao berkata saat ini, "Hailong, transfer dulu uang untuk menjual TV kepada saya menggunakan WeChat." Ketika Hailong mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Nenek, uang ini baik-baik saja dengan saya, Anda tidak perlu khawatir tentang itu." Nyonya Xiao tua telah mengalami begitu banyak pengalaman, tetapi sekarang dia hanya memiliki satu gagasan, yaitu, semua uang harus ditempatkan pada tempatnya sendiri, jika tidak dia tidak akan memiliki rasa aman sama sekali. Jadi dia berteriak pada Hailong, "Kapan giliran Anda untuk mengambil keputusan di rumah saya? Siapa yang memenangkan villa kelas 1 Thomson? Apakah kamu lupa?" Ketika Hailong mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Changgan tahu betul bahwa sudah waktunya bagi Nyonya Xiao untuk menjadi tuan rumah lagi, dan tidak ada yang boleh tidak mematuhinya. Jadi dia berteriak kepada Hailong, "Nak, kapan kamu belajar berbicara dengan nenekmu? Anda memberikan uang itu kepada nenek Anda." Tak berdaya, Hailong menggunakan WeChat untuk mentransfer semua uang ke Nyonya Xiao. Setelah menerima uang, Nyonya Xiao sedikit mereda, dan berkata, "Oke, pergi saja dan makan hotpot seafood sesuai keinginanmu." Di dalam restoran hotpot seafood, keluarga Xiao meminta sebuah ruangan, dan keluarga itu masuk dan menjaga panci kecil. Karena terlalu banyak hari-hari sulit selama periode ini, tidak ada air berminyak di perut 5 orang, jadi semua orang memesan satu meja makanan laut dan tidak satu sayuran pun. Boxnya sudah panas, jadi mereka pesan 6 hotpot yang masih memukul panas dan lembab. Namun, keluarga Xiao sangat menikmati makan, terutama Changgan dan Hailong, keduanya makan dan banyak berkeringat. Makannya Hongyan tidak berkurang, karena dia juga banyak menderita di tumpu batu bara hitam. Belum lagi makan seafood, sudah lama dia bahkan belum makan udang. Dia menikmati makanannya, dan dia merasa kepanasan. Dia tanpa sadar melepas mantelnya, tetapi dia merasa bahwa dia sedang duduk di kursi, dia sedikit berkeringat, dan dia lengket dan tidak nyaman. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa bagian dari privasi itu tiba-tiba terasa gatal. Tapi lokasinya terlalu pribadi dan dia tidak bisa menggaruk atau menyentuh, jadi dia hanya bisa menggosok bolak-balik di kursi. Tapi gosokan ini tidak masalah, hanya terasa semakin gatal, dan semakin tidak nyaman. Dia pikir dia sedang makan hotpot, tetapi dia tiba-tiba merasakan sedikit di dalam hatinya dan mengingat sesuatu. Pengawas sialan dari tambang batu bara, ketika dia memaksakan diri untuk menemaninya malam beberapa waktu yang lalu, dia tidak hanya tidak pernah mandi, tetapi juga tidak pernah mengambil tindakan apapun. Selama kurun waktu itu dikatakan tidak lama, tidak pendek, selalu rendah higienitasnya, akan ada sedikit banyak bahaya yang tersembunyi. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, mungkinkah ini? Apakah dia sakit? Saat mengira akan sakit, Hongyan merasa gatal semakin kuat. Dia panik, dan berpikir, bagaimana jika dia benar-benar sakit? Dia bersatu kembali dengan suaminya sekarang. Jika dia benar-benar sakit, sulit untuk menyembunyikannya. Bagaimana jika dia tahu?
Yang lebih menakutkan adalah ketika keduanya berada di rumah Wu kemarin, suara ombak masih terdengar. Saat itu, suaminya tidak mempersiapkan tindakan apapun. Apa yang harus dia lakukan jika dia menginfeksinya? Dengan cara ini, tidakkah dia tahu bahwa dia telah bersama orang lain di tambang batu bara hitam? Memikirkan hal tersebut, Hongyan memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan besok pagi. Jika dia tidak sakit, dia akan beruntung. Jika dia benar-benar sakit, bagaimanapun juga, dia harus segera menemukan cara untuk menyembuhkannya. Tapi masalahnya datang lagi. Ketika pergi ke rumah sakit, dia harus mendaftar untuk memeriksakan diri, harus meresepkan obat, dan harus dirawat. Dia tidak punya uang sekarang, dan bahkan tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakit untuk pendaftaran. Nyonya Xiao memiliki 60,000, tetapi bagaimana dia bisa mendapatkan sedikit uang ini darinya? Hongyan tahu betul bahwa Nyonya Xiao memiliki banyak pendapat tentangnya sekarang. Alasannya adalah ketika Nyonya Xiao meminta uang kepada suaminya, dia dan suaminya asal-asalan, tetapi Ye Chen menyerahkan uangnya, membuat Nyonya Xiao sangat marah. Jadi dalam kasus ini, jelas tidak mungkin meminjam uang dari Nyonya tua. Apa yang bisa dia lakukan? Jika Anda benar-benar sakit, Anda tidak bisa tidak mengobatinya. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menjadi khawatir. Bagaimana saya bisa mendapatkan uang? Dia tiba-tiba berpikir untuk menjual TV dan langsung mendapat sedikit inspirasi. Villa ini begitu besar, banyak sekali furniture dan peralatan di dalamnya, jadi dia bisa menemukan satu atau dua yang tidak terlalu mencolok. Bisakah hanya menjualnya? Jadi Nyonya Xiao tidak akan tahu. Memikirkan hal ini, Oriah melegakan hatinya dan memutuskan untuk kembali malam ini untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa dijual secara diam-diam. Setelah berjualan besok, dia akan langsung ke rumah sakit untuk registrasi pendaftaran. Namun, Hongyan tidak menyangka rasa gatalnya akan bertambah dan malah mereda. Dia duduk di kursi dan menggosok maju mundur untuk waktu yang lama. Semakin dia menggosoknya, semakin dia merasa membutuhkan lebih banyak, tetapi dia selalu merasa sangat tidak nyaman karena gatal pada sepatu botnya. Changgan melihat bahwa dia selalu bergesekan ke sana kemari, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Istriku, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak enak badan?" Hongyan panik dan buru-buru berkata, "Tidak apa-apa, tidak ada yang tidak nyaman." Changgan mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut, tetapi setelah beberapa saat, dia bersandar di telinganya dan berkata dengan lembut, "Istri, apakah kamu bersalah karena wasir?" Ketika Hongyan mendengar ini, dia tanpa sadar melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, jangan bicara yang tidak masuk akal." Changgan tersenyum dan berkata, "Kami adalah orang tua dan istri, saya belum mengenalmu. Bukankah sebelumnya Anda sering melakukan kejahatan? Saya akan membeli sekotak salep dalam perjalanan pulang nanti, dan kembali dan memoleskannya." Ketik 2. Hongyan berkata dengan panik, "Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada yang seperti itu." Semakin tidak natural ekspresi Hongyan, semakin terlihat ia ingin menutupi. Jadi, Changgan menyeringai, menunjuk ke makanan laut di atas meja, dan berkata sambil tersenyum, "Istriku, tidak masalah jika kamu tidak mengakuinya, tapi jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu bahwa makanan laut di atas meja semuanya berlemak. Jika ada peradangan di tubuh, atau ada bisul, jerawat, atau wasir, Anda tidak boleh menyentuh makanan laut. Kamu baru saja makan begitu banyak, jadi berhati-hatilah." Hongyan kaget mendengarnya, bahkan sumpit di tangannya pun jatuh ke tanah dengan keras. Dia juga tahu bahwa makanan laut itu berbulu, luka radang atau wasir takut berbulu, tetapi apakah dia takut dengan penyakit ginekologi atau kelamin? Memikirkan hal ini, Hongyan langsung mengeluarkan ponselnya dan mencari saluran di ponselnya sementara yang lain tidak memperhatikan, bisakah pasien PMS makan seafood? Setelah mencari, hasilnya mengejutkannya. Karena semua dokter telah memperingatkan dengan jelas bahwa pasien PMS tidak boleh menyentuh makanan laut. Itu
tidak hanya akan memperburuk gejala, tapi juga bisa menyebabkan erosi. Hong-yang gemetar ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk makan begitu banyak makanan laut sekarang. Bukankah dia tidak beruntung malam ini? Kali ini, Wei menambahkan teripang dan menyerahkannya ke mangkuk Hong-yang dan berkata, "Bu, kami menderita beberapa waktu lalu. Ambil lebih banyak teripang sebagai pelengkap." Hong-yang melihat teripang, seluruh tubuhnya berbulu. Segera setelah itu, dia merasa gatal semacam itu tampak sedikit lebih serius. Dia buru-buru mengembalikan teripang ke Wei, panik dan tak tertahankan. Saat ini, panas dari 6 panci panas kecil telah mengubah kotak itu menjadi pemandian. Hong-yang terasa berkeringat di sekujur tubuhnya, dan rasa gatal masih terus bertambah. Dia buru-buru berdiri dan berseru, "Aku kenyang dan akan keluar untuk mengambil nafas. Anda dapat melanjutkan." Hailong berkata, "Bu, ada begitu banyak abalong dan tiram." Hong-yang berkata kesal, "Oh, saya kenyang, saya tidak makan lagi." Setelah berbicara, bangun dan keluar. Sebelum keluar dari kotak pengap, Hong-yang merasa sedikit lebih baik. Tetapi dia juga tahu bahwa dia baru saja makan begitu banyak makanan laut, dan dia belum mulai bekerja keras untuk sementara waktu. Tapi saat dia menderita wasir, dia tidak makan seafood sebelumnya. Dia mungkin tahu bahwa serangan akan terjadi sekitar 3 jam setelah makan. Dengan cara ini, dia bisa merasakannya malam ini. Dia sangat tertekan. Ketika suara dengan suaminya masih sama kemarin, dia masih berpikir bahwa suaminya memang jauh lebih buruk daripada pengawas. Memikirkannya pada saat itu, dia tidak begitu membenci pengawas yang memberinya banyak kebahagiaan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa hanya 1 hari kemudian, semuanya akan menjadi seperti ini. Jika dia benar-benar sakit, bukankah itu akan selesai? Hong-yang yang begitu tertekan tak berani kembali ke kotak gerah itu. Dia telah menunggu. Setelah anggota keluarga lainnya selesai makan, mereka berjalan kembali bersama keluarga. Pada saat ini, makanan laut sepertinya mulai berpengaruh, dan sensasi gatal terus meningkat, membuatnya sangat tidak nyaman berjalan. Saat kembali ke Tongson, Hong-yang memang sudah gatal-gatal. Hal pertama yang dia lakukan ketika kembali ke villa adalah melihat sekeliling untuk melihat apakah ada sesuatu yang tidak mencolok yang bisa dia jual. Setelah melihat sekeliling, dia menemukan ada mesin kopi bolong impor di dapur, yang sepertinya cukup mewah. Nyonya Xiao tidak pernah minum kopi, dia selalu minum teh, jadi dia pasti tidak akan memperhatikan mesin kopi ini. Bahkan jika dia menjualnya secara diam-diam, dia tidak akan tahu. Jadi dia online untuk memeriksa model mesin kopi. Investigasi ini tidak masalah, dan menemukan bahwa mesin kopi ternyata adalah mesin kopi impor kelas atas. Terlepas dari ukurannya, harganya lebih dari 50,000. Jadi, dia mempelajari bagaimana putranya menggunakannya, membuka situs web bekas dan menemukan bahwa mesin bekas itu setidaknya berharga lebih dari 30,000. Agar dapat menemukan penjual lebih awal dan menukar uang untuk pergi ke dokter lebih awal, dia langsung menandai harga 25,000 di situs web bekas setempat. Setelah itu, dia menahan rasa gatal dan menunggu lebih dari 10 menit dengan ponselnya. Seseorang menghubunginya dan berkata langsung, "Saya menginginkannya. Bisakah saya mengambilnya besok pagi?" Ketik 2. Hong-yang buru-buru menjawab, "Tidak masalah. Sampai jumpa di gerbang Tongson jam 9 besok pagi." Saat ini, Dong Hai yang berada jauh di Suzhou, sedang mempelajari cara menghentikan penurunan stok yang tak ada habisnya. Asistennya melangkah maju dan berkata dengan lembut, "Tuan, Hong-yang dari keluarga Xiao, baru saja memasang mesin kopi di villa untuk dijual di situs web." Ketika Dong Hai mendengarnya, dia berseru, "Ibuku, keluarga ini adalah bandit khusus. Karena malam ini adalah malam pertama keluarga Xiao menginap di Tongson, setiap orang memiliki rasa ritual yang sangat kuat di hati mereka." Nyonya Xiao tua memanggil semua orang ke ruang tamu dan duduk di sofa mewah bergaya Eropa. Nyonya Xiao sepertinya telah menemukan aura kelompok keluarga Xi.
Dia memiliki senyuman di wajahnya, tetapi tidak ada yang kehilangan keagungan dalam senyuman ini. Setelah melihat semua orang, dia berkata tanpa terburu-buru, "Hari ini adalah kemenangan yang dipentaskan bagi kita meskipun grup C belum mendarat di darat. Keluarga kami sekarang sudah berada di darat. Saat ini saja, layak untuk dirayakan." Semua orang menganggukkan kepala, kecuali ekspresi jelek Hongyan. Semua orang bersemangat. Saat ini Hongyan sudah merasakan perang seafood, dan rasa gatal membuatnya resah. Nyonya Xiao tua meliriknya, dan berkata dengan sedikit jijik dalam ekspresinya, "Hongyan, kamu sudah sangat tua, apa yang selalu kamu lakukan dengan kepompong seperti belatung?" Ekspresi Hongyan sangat jelek. Nyonya Xiao benar-benar terluka saat dia berbicara, kepompong seperti belatung. Apakah ada gambaran seperti itu tentang menantu perempuan? Namun, dia tidak berani untuk tidak patuh pada Nyonya Xiao, jadi dia harus meminta maaf dan berkata, "Maaf ibu, perut saya sedikit tidak nyaman." Nyonya Xiao tua menatapnya dan berkata, "Saya melihat Anda telah terlalu menderita di tempat pembakaran batu bara hitam. Saat Anda makan hotpot seafood barusan, Anda makan sebanyak jika Anda lapar selama 3 tahun. Bagaimana perut bisa tahan?" Hongyan bahkan lebih tertekan, tapi dia hanya bisa dengan jujur menganggukkan kepalanya dan berkata, "Bu, kamu benar." Nyonya Xiao terlalu malas untuk berbicara dengannya lagi dan melanjutkan, "Karena keluarga kami telah mendarat, langkah selanjutnya adalah membiarkan grup C pergi ke darat. Setelah Presiden Wu memasukkan uang ke rekening perusahaan, grup Xiao akan dilanjutkan operasi normal." Kemudian, dia melihat ke arah Changgan dan berkata, "Changgan, ketika grup kembali beroperasi, Anda akan menjadi manajer bisnis dan akan bertanggung jawab untuk negosiasi dan kerjasama." Changgan mengangguk, "Oke, Bu, aku tahu, aku akan memberikan segalanya." Nyonya Xiao mengangguk sedikit karena puas, dan kemudian melihat ke samping Hailong, "Mulai sekarang kamu akan menjadi direktur grup Xiao. Jadi kamu harus mengalihkan pandangan jorok dariku. Jangan biarkan orang melihat leluconnya. Terutama jangan biarkan Ye Chen membaca lelucon itu, mengerti?" Hailong buru-buru berkata, "Aku tahu nenek." Nyonya Xiao tua memandang Weiwei lagi, "Weiwei, kamu masih muda dan cantik. Saat Anda bersama Wang Zeng yang sebelumnya, Anda tahu cara bermain setiap hari, dan Anda harus melakukan sesuatu untuk grup di masa depan. Saya pikir Anda akan menjadi manajer hubungan masyarakat grup keluarga Xiao yang bertanggung jawab atas hubungan masyarakat pasar dan pelanggan." Weiwei mengangguk dengan patuh, "Nenek yang baik, aku mendengarkanmu." "Ya." Nyonya Xiao tua berkata dengan puas, "Anda semua harus memberi saya semangat 12 poin. Tidak mudah bagi keluarga Xiao kita untuk memiliki kesempatan ini hari ini. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan besar untuk pembangunan ini. Apakah kamu mengerti segalanya?" "Dimengerti." Semua orang menanggapi dengan sikap bersemangat. Changgan buru-buru berkata, "Bu, atur pekerjaan untuk Hongyan." Nyonya Xiao tua mendengus dan berkata, "Hongyan akan tinggal di rumah untuk melakukan pekerjaan rumah, dan harus selalu ada satu orang di rumah untuk mengatur hidup." Setelah selesai berbicara, sebelum Hongyan mengungkapkan posisinya, dia berdiri dan berkata, "Baiklah, biarlah. Aku pergi ke atas untuk tidur, jadi tolong istirahat lebih awal." 2. Hailong dan Weiwei sudah lama ingin kembali ke kamar mereka dan bersenang-senang. Bagaimanapun, gaya dekorasi dan standar rumah itu sangat tinggi, jauh lebih baik daripada ruangan yang mereka tinggali sebelumnya. Jadi setelah Nyonya Xiao pergi, keduanya bangun satu demi satu dan kembali ke kamar masing-masing. Changgang memandang istrinya, dan tiba-tiba memiliki ide untuk menjaga ombak bersamanya lagi. Jadi dia buru-buru berkata, "Istri, ayo kita kembali ke kamar dan istirahat." Hongyan merasa semakin gatal dan kesal, tapi dia tidak punya cara lain untuk menghadapinya malam ini. Bahkan jika dia ingin pergi ke rumah sakit, dia tidak punya uang. Dia harus menunggu mesin kopi dijual besok. Tidak mungkin.
Dia hanya bisa bangun dan kembali ke kamar lantai 2 bersama Changgan. Begitu dia memasuki kamar tidur utama yang besar dan mewah di lantai 2, Changgan tidak bisa menunggu, dan bergumam, "Istriku, aku ingin berbicara denganmu malam ini." Hong Yang kaget ketika mendengarnya, dan sambil berjuang keras untuk menghilangkannya, dia berkata, "Lupakan hari ini, istirahatlah, kamu lelah." Changgan memohon, "Jangan seperti itu, istriku." Hong Yang merasa sangat tidak nyaman saat ini, dan dia berkata, "Jika kamu mengatakan tidak, itu tidak akan berhasil. Hari ini, kita berdua akan tidur di tempat tidur sendirian." Meskipun Changgan sangat tertekan, melihat emosi istrinya yang begitu bersemangat, dia tidak bisa memaksanya, jadi dia tidak punya pilihan selain setuju. Keduanya terbaring di tempat tidur. Changgan masih berusaha membujuk Hong Yang, tapi sikap Hong Yang sangat ditentukan. Dalam keputusasaan, Changgan tertidur. Namun Hong Yang yang terbaring di sebelahnya tidak bisa terlelap bolak-balik. Rasa gatal menggaruk jantung dan hatinya membuatnya merasa sangat tidak nyaman, dan hatinya menjadi lebih gugup, merasa seolah-olah dia benar-benar terkena penyakit. Dia berpikir untuk pergi ke rumah sakit besok untuk memeriksanya dengan hati-hati, dan pada saat yang sama khawatir suaminya akan tertular karena dia. Ye Chen terus berpikir tentang menyiapkan kebun sayur untuk dipetik istrinya. Ye Chen masih menantikan perjalanan memetik besok sampai dia pergi tidur. Dia mengira suaminya akan membawanya ke pangkalan sayur dan buah di pinggiran kota. Tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa suaminya, Ye Chen, iblis gila, sudah bersiap untuk membuat kebun sayur yang unik untuknya di halaman malam ini. Pada jam 12 malam, Wang Yunfei meniriminya pesan WeChat, mengatakan bahwa dia telah membawa seseorang. Dan Ye Chen yang berbaring di samping Ye Chen, sudah tertidur, napasnya sangat teratur, dan dia sepertinya tidur dengan sangat nyenyak. Namun, untuk memastikan bahwa dia tidak akan bangun, Ye Chen diam-diam mengumpulkan sedikit aura di ujung jarinya dan dengan lembut menutupnya di dahinya. Dengan cara ini, dia bisa memastikan istrinya tidur sampai besok pagi. Bagaimanapun, dia ingin menyiapkan kejutan untuknya. Jika dia tertidur, dan tiba-tiba mendengar suatu gerakan, bangun dan melihat ke bawah dari jendela, maka kejutan itu akan terungkap terlebih dahulu. Setelah itu, Ye Chen berbalik dan turun dari tempat tidur dan pergi ke halaman di bawah. Beberapa menit kemudian, Wang Yunfei secara pribadi membawa beberapa truk ringan ke pintu villa. Truk itu penuh dengan berbagai macam sayuran, melon dan tanaman, dan masing-masing berbuah dan tumbuh dengan sangat memuaskan. Ketika Wang Yunfei melihat Ye Chen, dia dengan hormat berkata, "Master Ye, aku punya semua tanaman buah dan sayuran terbaik yang bisa kita temukan di Jingling. Variasi atau tanaman apapun yang satu ini dipilih dengan cermat di gudang besar yang tak terhitung jumlahnya, dan yang terbaik dipilih. Kebun sayur yang akan kuberikan untukmu, kau tidak bisa menemukan yang kedua di Jingling atau bahkan di seluruh negeri." Ye Fen mengangguk puas, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu telah bekerja keras, aku akan mengingat masalah ini." Setelah mendengar ini, Wang Yunfei berkata dengan semangat, merupakan suatu kehormatan bagi Yunfei untuk dapat melayani Master Ye. Setelah itu, Wang Yunfei buru-buru berkata, "Master, baik jumlah tanaman yang saya miliki lebih dari 200. Jika semuanya dicangkok dan dibudidayakan, akan memakan waktu lama. Atau saya harus membiarkan pekerja melakukan pekerjaan dengan cepat. Diperkirakan setidaknya mereka akan bekerja sampai pukul 5 atau 6 besok pagi." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu biarkan para pekerja sibuk." Wang Yunfei buru-buru melambai ke salah satu anak buahnya di sebelahnya, berkata, "Perintahkan para pekerja untuk bekerja dengan cepat dan berhati-hatilah untuk memastikan bahwa semua tanaman tidak rusak dengan cara apapun, terutama buah dan melon. Ya, saya punya banyak hadiah, dan setiap orang akan diberi 10,000 amplop merah. Jika Anda melakukan pekerjaan dengan baik dan membuat Master Ye tidak puas, jangan salahkan saya karena tidak sopan." Asisten itu mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu mendatangi para pekerja dan berseru, "Setiap orang harus bekerja keras.
Seperti yang dikatakan Tuan Ye Chen, selama semua orang menyelesaikan tugas tepat waktu dan sesuai jumlahnya, setiap orang akan diberikan 10,000 dalam amplop merah. Ketika kata ini keluar, semua pekerja sangat bersemangat. Mereka biasanya tidak dapat menghasilkan 10,000 sebulan, dan mereka hanya dapat menghasilkan 5,000 jika mereka lelah bekerja. Tapi sekarang selama mereka melakukan pekerjaan mereka dengan baik malam ini, semua orang bisa mendapatkan gaji 2 bulan, yang bagi mereka hanyalah kue di langit. Jadi sekelompok pekerja mulai bekerja dengan penuh semangat. Ye Chen tidak tidur lagi. Dia mengamati para pekerja dengan mata kepalanya sendiri dan dengan hati-hati menanam berbagai tanaman di halaman villa. Halaman Villa Thompson sangat besar, dibagi menjadi halaman depan dan halaman belakang, seluas setidaknya 4 atau 5 hektar. Ye Chen membiarkan orang-orang menempel di dinding, merencanakan ruang seluas sekitar 1 hektar, dan kemudian menanam semua sayuran dan buah-buahan secara berurutan. Jika istrinya, Curan, benar-benar menyukainya, dia bisa membiarkan seseorang menyiapkan yang lain. Ruang berjemur menutupi semua kebun sayur, dan kemudian memasang peralatan suhu dan kelembapan yang konstan di dalamnya. Dengan cara ini, meskipun turun salju di musim dingin, akan selalu ada sayuran dan buah segar di dalamnya. Saat itu, Ye Chen bisa mengambilnya sendiri setiap hari. Dia akan sangat bahagia. Meski butuh sedikit usaha, lebih baik dari apapun membuat istri bahagia. Meski Cangkun dan Malan berpisah, setelah mendengar gerakan itu, mereka berdua bergegas ke teras. Pada saat yang sama, mereka melihat ke bawah ke teras kamar masing-masing dan melihat pemandangan yang luar biasa di bawahnya. Cangkun tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ye Chen, jadi ia bergegas dan bertanya, "Ye Chen, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda mendapatkan begitu banyak buah dan sayuran? Apakah Anda akan menumbuhkannya di rumah?" Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya, saya mendengar bahwa Curan sangat suka memetik, jadi saya akan mengambil bagian dari halaman untuk membuat kebun sayur, dan dia dapat memetiknya di sini setiap hari mulai sekarang." Cangkun mengacungkan jempol, awalnya dia suka memetik, tapi ayahmu lupa. Aku tidak berharap kamu mengetahuinya. Setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tampaknya merupakan berkah yang baik baginya untuk menikah denganmu sejak awal, dan pria biasa tidak mau berusaha sekuat tenaga untuk istri mereka. Pada saat ini, Malen di teras di lantai 3 mendengus dingin, "Cangkun, laki-laki lebih baik darimu. Seorang pria lebih mencintai istrinya daripada Anda. Hanya sebagai sumbat sepertimu yang bisa menderita begitu banyak kejahatan untukmu bersama istrinya. Setelah itu, kamu berpisah darinya dan menceraikannya." Cangkun mengangkat kepalanya dengan wajah gelap dan berteriak, Kamu tidak omong kosong di sana. Apakah Anda tidak tahu apa kebajikan Anda sendiri? Jika keluarga ini bukan karena Ye Chen, Anda pasti sudah dikalahkan sejak lama. Jika aku tidak menceraikanmu, milikku, biarkan hidupmu masuk. Malan mengutuk, "Bajingan, bangsat ibumu. Aku beritahu kamu, Cangkun, selama Malan masih hidup, kamu tidak ingin bercerai." Setelah berbicara, Malan mendengus dingin dan kembali ke kamar. Cangkun merasa tidak nyaman, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Dia hanya bisa berkata kepada Ye Chen dengan tatapan sedih, "Pernahkah kamu melihat ini seekor tikus?" Ye Chen tersenyum ringan, "Aku lebih tahu darimu apakah dia seorang yang cerdik atau tidak. Tapi ini tentu saja tidak bisa diungkapkan." Jadi dia bertanya kepada Cangkun, "Apakah kamu bertemu bibi hari ini?" Cangkun melambaikan tangannya ketakutan, "Kamu bisa merendahkan suaranya. Bagaimana jika Anda membiarkan para pencuri mendengar dan tahu bahwa bibi Anda kembali ke China?" Petik 2. Ye Chen tersenyum tipis. Tampaknya ayah mertuanya sekarang sangat khawatir tentang Malan yang mengetahui tentang kembalinya Mei Qing ke China. Namun, hal semacam ini mungkin dirahasiakan untuk sementara, bukan untuk seumur hidup. Berapa lama dia bisa menyembunyikannya tergantung pada keberuntungan tuan tua.
Nyonya Sil di sebelahnya merasa ringan, dan ketika dia mendengar gerakan di luar, dia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke teras. Dia melirik dan menemukan bahwa rumah Ye Chen terang benderang, dan setelah melihat lebih dekat, ternyata banyak pekerja yang menanam sayuran untuk mereka. Apa-apaan ini? Bukankah menanam sayuran harus dimulai dengan menabur? Ye Chen setara dengan memindahkan seluruh plot sayuran ke halaman rumahnya. Jika Anda berubah menjadi diri sendiri, Anda harus menanam beberapa bunga mewah, maka Anda dapat menunjukkan kekuatan villa besar ini. Tapi dilihat dari sini, kualitas sayuran dan buah-buahan yang mereka dapatkan cukup bagus, dan semuanya harus makanan organik yang mahal. Berpikir tentang hal ini, Nyonya Xiao berencana untuk mencari waktu besok untuk membiarkan Hong Yang pergi dan mencuri. Saat ini, Hong Yang sedang gelisah di tempat tidur dan tidak bisa tidur. Rasa gatal menjadi semakin tak tertahankan, dan dia tidak bisa menahannya. Itu terlalu gatal untuk ditanggung, jadi dia pergi ke kamar mandi dan mandi. Namun kali ini, Hong Yang Neri mengetahui bahwa di tubuhnya mulai muncul bintik-bintik merah, dan terlihat sangat ketakutan. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak bisa memilih jalannya, hanya menunggu fajar, jadi dia bisa pergi ke rumah sakit secepat mungkin. Malam ini sangat menyiksa Hong Yang di paruh pertama malam. Dia hanya berbaring di tempat tidur sambil membolak-balikkan, tetapi di paruh kedua malam, dia pada dasarnya tidak bisa berbaring. Dia tidak mengerti mengapa penyakit ini datang begitu asalnya, dan datangnya begitu cepat. Dia memeriksa dengan ponsel saya untuk waktu yang lama, dan menemukan bahwa semua orang mengatakan bahwa jika Anda menderita penyakit kelamin, Anda harus menghindari makanan, terutama makanan laut dan makanan pedas. Melihat ini, dia menyesal karena perutnya membiru. Untuk makan malam dengan hotpot seafood di malam hari, dia menginginkan panci pedas. Kali ini dia benar-benar tidak ingin memakan dua hal ini lagi dalam hidup. Hong Yan khawatir akan pulang terlalu malam dan tidak bisa membawa mesin kopi di depan keluarganya, jadi dia bangun dengan tenang sekitar jam 5 pagi, menyelinap ke dapur, dan keluar dengan mesin kopi di pelukannya. Saat melewati rumah Ye Chen, kebun sayur Ye Chen yang disiapkan untuk istrinya hampir selesai. Di seberang pagar halaman, Hong Yan kaget saat menemukan ada kebun sayur luas di rumah Ye Chen dalam semalam. Dia sedikit terkejut, tetapi dia tidak peduli, karena perhatiannya tidak tertuju pada orang lain. Dia menunggu di depan pintu Thompson selama lebih dari 1 jam, dan orang-orang berbakat yang membeli mesin kopi itu bergegas. Hal pertama yang dilakukan Hong Yang setelah mengambil mesin kopi dan mendapatkan uang adalah segera naik taksi dan segera pergi ke rumah sakit rakyat.